Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Romdoni dari kelas 1 Cekom dengan NIM 1401230000029. Saya di sini akan melaksanakan tugas mata kuliah algoritma, yaitu dengan berpresentasi tentang penerapan atau penggunaan algoritma. Pertama, mari kita bahas mengenai definisi algoritma. Apa sih algoritma itu? Mari kita bahas. Algoritma merupakan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang tersusun secara sistematis. Kata logis berarti sesuai logika atau rasional, yang artinya argumen atau tindakan yang dapat diterima oleh akal dan dapat dijelaskan dengan baik. Kata logis merupakan kunci dalam algoritma. Langkah-langkah di dalam algoritma harus dapat ditentukan bernilai benar atau salah. Menurut Ada Lovelace, seorang matematikawan Inggris pada abad ke-19 yang diakui sebagai programmer pertama dunia, algoritma bukan hanya sekedar serangkaian instruksi untuk melaksanakan tugas, tapi juga dapat digunakan untuk menciptakan musik dan seni. Artinya, algoritma tidak hanya digunakan untuk melaksanakan langkah-langkah menyelesaikan masalah, tapi juga bisa digunakan untuk menciptakan ide-ide kreatif. Selanjutnya, mari kita bahas dasar utama algoritma. Dasar utama algoritma itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, algoritma sekuensial atau sekuen. Yang kedua, algoritma perulangan atau looping. Dan yang ketiga, yaitu adalah algoritma percabangan atau branching. Nah, yang pertama, algoritma sekuen. Sekuen berarti tersusun atau berurutan. Artinya, algoritma sekuen merupakan suatu perintah yang bisa disusun secara sistematis dan berurutan agar nantinya bisa menampilkan instruksi tertentu secara khusus. Nah, yang kedua, yaitu algoritma perulangan atau looping. Merupakan suatu perintah yang dapat digunakan agar bisa mengulang beberapa banyak perintah dengan cara menghitung beberapa syarat khusus. Artinya, dalam algoritma tersebut, kalian bisa mengulang-ulang kembali. Nah, yang ketiga adalah algoritma percabangan. Algoritma percabangan atau branching merupakan suatu perintah yang dapat digunakan dalam memilih salah satu dari pilihan yang ada. Artinya, jika terdapat beberapa pilihan, kalian bisa memilih salah satu dari kedua pilihan tersebut. Selanjutnya, mari kita bahas fungsi dan manfaat algoritma. Seperti yang kalian tahu, algoritma adalah suatu langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Nah, fungsi utama dari suatu algoritma adalah agar mampu memecahkan suatu masalah, seperti menyederhanakan suatu program yang rumit atau besar, mempermudah membuat program, serta menyelesaikan suatu masalah dengan logika dan juga sistematis. Nah, itu fungsi dan manfaat dari algoritma. Selanjutnya, yang kita bahas adalah penerapan algoritma. Algoritma dapat diterapkan dalam berbagai bidang, seperti di dalam pemrograman komputer. Algoritma digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah pemrograman, seperti pengolahan data, pengembangan aplikasi, dan lainnya. Dan masih ada lagi penerapan algoritma di dalam kehidupan sehari-hari kita ya, seperti memasak nasi, tidur, makan, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas dasar penyusunan algoritma. Penyusunan dasar algoritma melibatkan beberapa langkah penting, mulai dari memahami permasalahan yang ingin diselesaikan, merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut, hingga menerjemahkan langkah-langkah tersebut ke dalam urutan logis dan terperinci agar dapat dijalankan oleh komputer. Artinya, ketika algoritma kalian itu tidak terperinci ataupun tidak logis, maka komputer tidak akan bisa membaca dan tidak akan dapat dijalankan. Nah, selanjutnya, mari kita bahas tentang contoh penerapan atau penggunaan algoritma. Di sini saya akan memberikan sedikit contoh penerapan atau penggunaan algoritma. Baiklah, let's go. Baiklah teman-teman, di sini saya akan memberikan contoh penerapan atau penggunaan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Di
Dikarenakan saya sedikit hobi menggambar, tidak salahnya jika kita menggunakan hobi kita sebagai contoh. Baiklah, di sini pertama-tama kalian perlu siapkan buku. Lebih bagus lagi jika menggunakan buku gambar. Di sini saya menggunakan buku note, ada juga pensil, jangan lupa ada juga pulpen. Saya di sini tidak menggunakan penghapus karena paket lengkap saya ada di rumah. Mari kita langsung ke tahap selanjutnya. Setelah semua alat tersedia, tahap selanjutnya adalah berimajinasi. Jadi teman-teman, kalian harus berimajinasi sebelum menggambar. Kalian ingin menggambar apa? Di sini saya akan menggambar anime. Tahap selanjutnya yaitu menggambar sketsanya. Mari kita gambar. Setelah sketsanya jadi, tahap selanjutnya adalah tahap memperjelas. Mari kita perjelas gambar kita dengan menggunakan pulpen ya teman-teman. Saya di sini menggunakan pulpen Paster. Jadi kita langsung aja perjelas gambarnya. Setelah sketsanya jadi, mari kita ke tahap finishing teman-teman. Sudah jadi. Ini salah satu gambar dari karakter anime One Piece ya. Dan saya masih pemula, hanya ini yang bisa saya kerjakan. Terima kasih.